Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah ini, yaitu pengambilan dan pengolahan data atau yang biasa disingkat PPD, saya akan menjelaskan mengenai single factor experiment. Jadi eksperimen dengan single factor atau satu variabel saja gitu. Ya, ini merupakan prelude atau pembukaan ya sebelum kita mulai konsep ANOVA di pertemuan berikutnya. Oke, jadi saya mulai saja pertama seperti biasa dari definisi dulu. Oke, definition of single factor experiment. Experiment is a study in which researcher has complete control over all aspects of the study. Jadi, suatu eksperimen atau percobaan itu adalah suatu studi di mana peneliti itu memiliki kendali penuh atas semua aspek penelitiannya. Oke. Nah, a single factor experiment is the simplest type of experiment that can be statistically designed. Jadi, eksperimen dengan faktor tunggal atau single factor ini adalah jenis eksperimen yang paling simple, paling sederhana yang dapat dirancang secara statistik, di mana factor is variable. Faktor di sini adalah variabel. Jadi, intinya untuk single factor eksperimen ini adalah suatu eksperimen yang hanya menggunakan satu variabel saja, yang merupakan eksperimen yang paling sederhana yang dapat didesain secara statistik. Oke, jadi saya mulai dengan yang ringan-ringan saja dulu, satu faktor dulu, baru nanti dengan konsep ANOVA dan lebih dari dua faktor biasanya, minimal dua faktor kan kalau penelitian itu. Oke, ya, saya langsung mulai dengan contohnya saja ya. Jadi, example of single factor experiment. Ini karena agak panjang, saya bagi dulu menjadi dua slide. Ini contohnya seperti ini untuk eksperimen single factor ini. Jadi yang pertama, an experiment to determine the effect of cotton fiber content on the tensile strength of a textile fiber product. Jadi contohnya adalah suatu percobaan eksperimen untuk mengetahui efek dari kadar serat kapas terhadap kekuatan tarik produk serat tekstil. Oke. The experimenter has acknowledged before performing the experiment that the cotton fiber content should be within the 10 to 40% range. Jadi peneliti itu sudah tahu dulu sebelumnya, sudah memiliki pengetahuan dulu sebelumnya, sebelum melakukan percobaan ini bahwa kandungan serat kapas itu harus berada dalam kadar atau range kisaran ya, kisaran 10 sampai 40% gitu. Oke, untuk konten atau kandungan serat kapasnya. 5 values of cotton fiber content were selected and each was run 5 times. Jadi yang dipilih adalah 5 nilai kandungan serat kapas dan masing-masing dijalankan percobaannya itu 5 kali gitu. Oke. Jadi total ada 25 run di sini karena ada 5 nilai dari cotton fiber ini dan 5 kali dilakukan. Oke. Jadi setelah dilakukan selama 25 kali percobaan ini, hasilnya adalah seperti ini kira-kira. Oke. Jadi variabelnya hanya ini, kandungan cottonnya ini. Mulai dari 15%, 20%, 25%, 30 dan 35%. Udah, ini aja yang kita fokuskan di penelitian ini. Lalu dilakukan run sebanyak 5 kali untuk masing-masing kadar gitu. Jadi di observasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, misalnya yang 15%, 7, 7, 15, 11, dan 9 gitu. Oke. Nah, di sini kita lihatnya dalam kadar 15%, 20%, 25%, 30 dan 35% ini berapa sih kekuatan tensile strength-nya dalam C gitu ya. Yaitu dalam ini 7, 7, 15, 11 dan 9 ini. Yang kalau dibuat box plot-nya itu seperti ini. Jadi 7, 7, 15, 11 dan 9. Di sini di box plot-nya atau area di mana range tensile strength-nya dari cotton persennya ini untuk 15%. Yang 20%, 12, 17, 12, 18, 18 ada di sini. Yang 25%, 14, 18, 18, 19, 19 ada di sekitar sini ya. Lebih
mengerucut karena lebih terfokus di 18 dan 19. Yang 30 ada di 19, 25, 22, 19, 23, yaitu di sekitar sini box plotnya. Dan terakhir di 35 itu 7, 10, 11, 15, 11, malah turun lagi gitu. Jadi ya trennya naik terus turun 35% untuk ya tensile strength-nya. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah kandungan serat kapas itu apakah memang mempengaruhi kekuatan tarik serat produk. Jadi tensile strength-nya, kekuatan tariknya, maka kita bisa dapat setidaknya dalam konsep gitu untuk membandingkan setiap pasangan yang mungkin menggunakan uji T atau T value ini. Jadi di sini kita bisa mengecek gitu. Untuk tiap persentase cotton-nya, serat kapasnya, apakah benar-benar mempengaruhi tensile strength atau kekuatan tariknya? Ternyata mempengaruhi kan, semakin besar komposisinya, persentase cotton-nya, dia semakin tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi, dia malah anjlok lagi ke sekitar 7, 10, 11, 15, 11 di 35%. Itu yang bisa kita cek secara statistik dengan nilai T atau T value-nya. Oke? Berikutnya saya akan melanjutkan. Nah, ini example yang kedua atau contoh yang kedua yang saya ambil dari buku Montgomery chapter 3.1. An engineer is interested in investigating the relationship between the RF power setting and the H rate for this tool. The objective of an experiment like this is to model the relationship between H rate and RF power, and to specify the power setting that will give a desired target H rate. Jadi, ada seorang insinyur yang tertarik untuk menginvestigasi atau menyelidiki hubungan antara daya RF, radio frekuensi ya di sini, dan H rate atau laju pengukiran untuk alat pengukir ini. Tujuannya adalah untuk membuat model hubungan antara laju ukir dan daya RF ini, dan juga untuk menentukan spesifikasinya, pengaturan daya yang akan memberikan target laju ukir yang diharapkan gitu. The response variable is H rate. Jadi variabel responnya hanya satu saja, yaitu laju ukir ini gitu. Oke. Nah, berikutnya ini yang kedua. She is interested in particular gas C2F6 and gap 0.8 cm and want to test 4 level of RF power: 160 watt, 180 watt, 200 watt, and 220 watt. She decided to test 5 wafers at each level of RF power. Jadi dia dalam hal ini penelitian perempuan ya, tertarik ke gas yang tertentu yaitu gas CF26 dan juga celah 0,8 cm dan mau mengetes 4 level dari RF power-nya ini yaitu 160, 180, 200 dan 220 watt. Dia memutuskan untuk mengetes 5 sampel dengan masing-masing RF power-nya atau daya RF-nya ini. The experimenter chooses 4 levels of RF power: 160 watt, 180 watt, 200 watt, and 220 watt. Jadi di sini si peneliti memilih 4 level dari RF power-nya ini, ada 160, 180, 200, dan 220 watt. The experiment is replicated 5 times. Runs made in random order. Eksperimennya atau penelitiannya ini dijalankan, direplikasi sebanyak 5 kali, dan percobaannya dilakukan secara random atau acak gitu. Oke? Jadi kira-kira gambarannya seperti ini untuk ini mesinnya. Single wafer plasma etching tool. Jadi mesin untuk mengukir biasanya itu semikonduktor ya, dengan menggunakan plasma. Di mana ada RF generator, ada anoda dan katoda, ada ini wafer atau sampelnya di sini, ada valve dan vacuum pump, dan ada gas control panel dan juga gas supply-nya. Kira-kira alatnya seperti ini, plasma etch ini. Oke? Supaya lebih kebayang alatnya seperti apa sih biasanya untuk membuat semikonduktor. Oke? Next, dari data-data tersebut kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Table 3.1 dan figur 3.2, di mana untuk RF power-nya mulai dari 160, 180, 200, dan 220-nya, kita akan melakukan 5 observasi atau 5 kali replikasi data, bukan rekapitulasi ya, replikasi
ada 5 data seperti ini observasinya, yaitu yang misalnya 160 ada 575, 542, 530, 539, dan 570, totalnya 2756 dan average rata-ratanya adalah 551,2. Jadi ini untuk edge rate-nya ya atau laju pengukirannya itu sebanyak seperti ini, rata-ratanya di 551,2. Kalau ditambahkan powernya, rata-ratanya akan naik menjadi 587,4 dari 5 percobaan yang dihasilkan ini gitu. Jadi bisa lihat dari ini ya, box plotnya seperti ini, dia akan naik terus, 200 juga naik menjadi 625,4, lalu di 220 makin naik jadi 707,0 gitu untuk edge rate-nya. Oke, bisa juga lihat dari diagram scatter atau diagram persebarannya ini. Jadi untuk powernya dalam W-nya ini 160 sampai 220, edge rate-nya dalam A per menit ini sekitar 550 dari 551 sampai 707, dia akan naik terus gitu di setiap percobaan yang dilakukan. Jadi ada sekitar 5 dikali 4, 20 percobaan ya. Rata-ratanya bisa dilihat dari situ datanya adalah naik terus. Nah, kalau hanya satu variabel power di sini saja atau edge rate saja untuk masing-masing level power ini, 4 level power, kita hanya bisa dapat data ya seperti ini saja. Kita nggak bisa tahu apakah mengubah daya ini apakah eh, data-data sekundari lainnya kita nggak bisa tahu. Kita cuma bisa tahu dari mengubah daya powernya ini itu akan mengubah rata-rata tingkat ETSA, yaitu akan naik kan. Semakin tinggi powernya, semakin tinggi pula rata-rata nilai edge rate, nilai ETSA atau nilai laju ukirnya ini. Lalu berapa sih tingkat optimalnya? Kalau dari 4 ini kita nggak bisa lihat juga dari data hanya satu variabel ini kan. Lalu untuk itulah kita butuh cara yang objektif untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti misalnya yang optimal tadi untuk dayanya. Berapa daya yang optimal? Kalau ini kan kita taunya ya makin tinggi makin besar gitu average-nya untuk laju ukirnya. Tapi optimalnya berapa sih? Nah, T-value atau uji T ini kita nggak bisa gunakan di sini karena butuh minimal 2 tingkat faktor. Jadi atau butuh minimal double factor eksperimen, dual misalnya. Jadi butuh 2 faktor. Kalau hanya single saja, ya terbatas. Kita hanya bisa tahu seperti ini datanya. Optimalnya kita nggak bisa tahu untuk apa namanya, berapa power optimal yang dibutuhkan supaya kita dapat laju ukir yang optimal juga gitu. Oke? Jadi itu kira-kira untuk single factor eksperimen. Intinya seperti ini, untuk yang poin-poin penting dalam single factor eksperimen adalah kita asumsikan dulu. We assume a parameter of interest. Kita asumsikan dulu parameternya yang akan diteliti. Lalu berikutnya, consists of making up several specimen into sample. Jadi bisa terdiri dari membuat beberapa spesimen dalam minimal 2 sampel ya. Lalu analyze them using the statistical hypothesis methods. Jadi kita berikutnya menganalisa mereka, data-data tersebut, dengan menggunakan metode hipotesis yang statistik. Jadi secara statistik di analisanya. Punten. Can say an experiment with single factor. Jadi bisa dibilang, percobaan dengan single factor ini ada 3 poin pentingnya, yaitu has 2 levels of investigation, ada memiliki 2 level investigasi. Levels are called treatments. Jadi levelnya itu disebut perlakuan atau perlakuan ya. Lalu treatment has an end observation or replicate. Jadi treatment ini atau perlakuan ini punya end sejumlah observasi atau replikasi. Ini dua ini minimal ya, has to level investigation. Misalnya tadi ya dalam edge rate tadi ada 2 level power RF-nya gitu. Oke. Itu kira-kira prelude tentang single factor eksperimen. Sebelum saya akan menjelaskan ANOVA, analysis of variance, yang terutama untuk yang dual factor eksperimen untuk 2 faktor dengan 2 faktor gitu. Oke. Itu saja mungkin untuk materi kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.